Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, yang pertama senantiasa dibaca di dalam yang namanya khutbatul hajah, yaitu salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita ini terus diingetin ketika khutbah Jumat, pembukaan tausiyah, di setiap ceramah, acara kemanten, mesti ayat itu tidak pernah luput, dibaca terus. Allah minta kepada kita takwa, tapi takwanya itu yang seriusan takwa, haqqa tuqatih. Yang itu kalau cari maknanya haqqa tuqatih ini macam-macam, panjenengan lebih hafal dibanding saya. Tapi PR-nya sekarang, apa amalan kita untuk mencapai haqqa tuqatih itu? Padahal ini perintah Allah yang tidak gampang, dan perintah Allah yang oleh Allah kita ini dalam tanda kutip dipaksa untuk terus dengar itu, agar ini seakan-akan menjadi PR buat hati kita. Sebenarnya apa yang Allah minta dari kalimat haqqa tuqatih? Ditambahi sama Allah satu permintaan yang dalam ilmu fikih itu mustahil kita dapat. Dalam keadaan tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang mustahil kita lakukan. Jadi gini, tidak ada perintah yang perintah itu tidak bisa dilakukan. Pasti Allah itu dengan keadilannya ketika memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu yang diperintah itu sesuai dengan apa yang Allah lihat, sesuai kemampuannya manusia. Tapi ayat ini terkesan sebaliknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali Islam. Dalam keadaan panjenengan tahu matinya nanti seperti apa? Tidak tahu. Bahkan urusan kita ini meninggal seperti apa itu sudah tercatat bahkan sebelum kita dilahirkan. Artinya wis gak iso milih. Kalau mau terakhir ending takdir itu, Pak. Kalau ngomong terakhirnya ya sudah gak iso milih, sudah. Dalam keadaan kita juga ndak tahu takdir ini mau kemana. Sing penting saiki api dhisik. Itu urusannya. Kita ndak perlu ngomong yang meneh opo yo. Engko lek pas kate mati kira-kira lorone soro apa gak yo. Kira-kira nanti meninggalnya itu di masjid apa di lapangan atau pas nyemes pimpong yo. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya juga ndak masuk akal juga. Mau apa wong podo-podo gak ruwe?
Sementara yang Allah tuntut dari kita itu bukan besok seperti apa, tapi hari ini kita bagaimana. Karena satu yang kita tahu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Pokok hari ini panjenengan sae, benjing Allah pasti balas dengan kebaikan. Hari ini baik, besok pasti Allah balas dengan kebaikan. Nah, sekarang dijelaskan oleh para ulama, ya apa ini kok Allah itu memerintahkan kita dengan sesuatu yang kita tidak punya kuasa di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai wafat, jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata para ulama, maksudnya ayat ini minimal dua. Nomor satu, karena kita ngerti urusan mati seperti apa bukan urusan kita, maka disuruh kuat-kuat bergantung kepada Allah. Jadi disuruh menguatkan diri untuk betul-betul pasrah dan berharap kepada Allah. Ya Allah, kami tahu kematian kami tidak bisa kami pilih seperti apa. Kami tahu kematian kami ada pada kuasamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, dan tidak boleh berhenti, terus wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, minimal muslim. Bahkan kalau kita perlu doa, Pak, kita doanya, Pak, ya Allah, wafatkan pas sujud ketika sholat tahajud. Siapa yang tidak kepingin coba? Ayo angkat tangan yang tidak kepingin. Angkat tangan. Tapi tadi malam tahajud. Nah, kalau tadi malam tahajud berarti keinginan itu masih sinkron. Iki kepinginnya wafat sujud pas tahajud, tapi ditanya tadi malam tahajud. Ya besok malam. Iya lah ketemu besok malam. Kalau habis pengajian pas nyemes pimpong meninggal ya apa? Mes. Lah kok berarti kata terakhirnya apa? Smash. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka yang pertama menurut para ulama, ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun itu dorongan agar kita ini gemandul marang Gusti Allah. Betul-betul terikat dengan senantiasa minta pertolongannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul pertolongan itu kita minta dari Allah. Jangan sampai mengandalkan kemampuan diri. Lawan kita itu Pak, isuk dele, sore tempe. Tahu apa tempe? Enak mana kira-kira? Yang kedua, dijelaskan di sini untuk senantiasa hati-hati. Nomor satu, senantiasa bergantung kepada pertolongan Allah, karena kita tidak punya kuasa. Wis manuto Gusti Allah, jaluo kepada Allah. Maka ketika kita minta kepada Allah itu, Allah memerintahkan kita untuk terus minta. Astajib ud'uni astajib lakum. Yang kedua, Allah dalam ayat ini ngajak kita untuk hati-hati. Jangan sampai pergerakan kita itu sampai ketemu yang tidak baik. Jangan sampai perpindahan kita pindah ke tempat yang tidak baik. Jangan sampai pergantian aktivitas kita pindah ke aktivitas yang tidak baik. Jangan sampai pilihan teman kita sampai ketemu teman yang tidak baik. Karena di setiap perpindahan tadi ada peluang kematian. Ada peluang apa? Kematian. Kalau kita memastikan di setiap pergerakan, pergantian hari, pergantian aktivitas, pergantian dari satu teman ke teman yang lain, pergantian dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, kita pastikan di situ mesti pindahe itu api, di mana setiap perpindahan itu ada peluang kematian, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita dapatkan. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah bergerak kecuali pergerakan itu pindah dari satu api menuju api yang lain, dari satu baik menuju baik yang lain. Maka obatnya mek siji minimal Pak Gadot, ojo kakean gula. Tak coba isi bismillah. Gak matur suwun malah dikritik. Masya Allah, kurang didik. Lek akeh-kakehan didik, lek dilongi kurang didik. Ya menungso Pak, mau gimana ya? Kurang lemu didik, lemu peh, kurukno didik,
kuru, ojo kenemenen pipine cekung koyo wong tuwek. Wah, jalukmu piye? Lah inilah manusia ya. Nah, maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Idza aradallahu qabdha abdin qabdha ruha abdin qabdha ruhi abdin faj'alahu fi ayyi makanin hajatan lahu atau kama qala Nabi. Ketika Allah itu ingin mencabut nyawa seorang manusia dan ditakdirkan sama Allah mencabut nyawanya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kebiasaan dia di mana. Jadi misalkan panjenengan biasanya di Pare, ternyata sesuai catatan takdir panjenengan meninggalnya di aja sing apik, sing rada medeni gitu loh. Nah, ternyata sesuai catatan takdir panjenengan itu meninggalnya di Mojokerto. Katakan a'azzanallahu wa iyyakum, semoga apapun yang Allah pilih itu baik buat kita ya. Sudah, maka karena memang panjenengan bendino Pare terus muter tok ini Pare, maka oleh Allah panjenengan dibikin punya hajat, punya keperluan untuk dimana panjenengan pasti ada di tempat dimana panjenengan nyawanya akan dicabut. Nah, maka hati-hati, setiap pergerakan kita ini boleh jadi itu memang Allah menggerakkan karena di tempat itu kita bakal mati. Nah, maka inti dari kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bagaimana kita ini senantiasa waspada, karena kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Masih ingat yang meripati ilang siji itu ya? Nah, subhanallah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita mau membahas, ini tema bukan dari saya, tapi saya juga tidak tahu, kemungkinan tertuduhnya Ustadz Bakhtiar. Ini tema bukan dari saya, karena kalau tema seperti ini jamaah insya Allah wis sering lah kita dengar ya. Tapi ya tidak apa-apa, wong namanya ilmu itu mengulangnya itu aja ibadah. Dan boleh jadi mungkin ilmu ini bisa tersampaikan dan mandes di jerone ati itu mungkin di majelis yang saat ini, boleh jadi di majelis yang lain belum. Nah, maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kalimat fadzakir, teruslah beri peringatan. Fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfa' akan terus memberikan manfaat. Dan fi'ilnya fi'il mudhari, artinya tidak berhenti pada satu keadaan terus. Kepada siapa? Al-mu'minin, akan terus memberikan manfaat kepada orang beriman. Ditafsirkan oleh para ulama apa? Orang beriman itu gak oleh mandek menasehati dan gak oleh mandek ngerungokne nasihat. Kenapa begitu? Karena kita ini kadang-kadang yo lali, kadang-kadang yo males, kadang-kadang yo futur. Ketika nasihat itu terus didengarkan, maka insya Allah keadaan imannya itu insya Allah lek gak mundak nemen, minimal mudune gak sepiro parah, sehingga kita kepingin stabil begitu, stabilnya itu di atas. Amin ya rabbal alamin. Maka temanya menuju kedamaian jiwa. Begini, kalau sudah ngomong jiwa itu jelasnya namanya dalam bahasa Islam nafs. Kedamaian itu salamah atau roha, salamah atau roha. Nah, maka kalau digoleki gampangi, ya sudah, intinya satu, rohatun nafsi, salamatus sadri, wa tazkiyatun nafsi. Wis antara muter-muter di situ tok. Karena semua dari manusia ini Pak bukan di sini. Orang kalau pikirannya wabot, sing penting atine tenang, yo beres. Ada orang pikirannya mek titik, bojone mek siji. Ya. Ya sudah, saya ganti. Lah seket ngene tok wis disindir, Masya Allah. Saya boleh ceramah apa ndak ini? Ndak boleh karuan tak mulai wis ini. Besok kan ngomong lho, langsung mulai lho. Mulai sudah dari tadi lho, innal hamdalillah lho seket mang. Sudah, ndak apa-apa Bu. Monggo kersa panjenengan, kula manutan tiange. Sudah. Maka begini. Ada orang yang pikirannya ringan. Anak yo mek didik. Biaya sekolah yo gak sepiro. Larang, omah yo wis enek, pekerjaan yo wis mapan.
Tapi ben ketemu koncone ngopi, sumpek sampai koncone bilang apa? Jane sampai niki sumpek opo sih? Nah, maka artinya bukan pada pikiran dan juga bukan pada beban hidup. Kalau ngomong beban hidup, nun sewu nggih, tidak ada yang beban hidupnya itu mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa coba? Yang dipikir itu bukan cuma mikir istri, mikir anak, mikir cucu, mikir diri. Tapi yang dipikir siapa? Umatnya. Dan yang dipikir bukan umat yang di jero masjid. Yang dipikir oleh Nabi Muhammad itu, yang menyibukkan pikiran beliau itu justru umat yang hidayah belum sampai kepada mereka. Maka ketika malaikat Jibril datang dalam hadis riwayat Imam Muslim di pojokan kota Madinah, di salah satu sudut kota Madinah, malaikat Jibril itu mengatakan begini, ya Muhammad, bashir ummataka annahu man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wahai Nabi Muhammad, berikan berita gembira untuk umatmu. Pokok ceritanya gembira-gembira wis. Lek serem-serem urip panjenengan pun penuh dengan kesereman ya. Sudah, berikan berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Barang siapa di antara umatmu, siapapun orangnya, pokok meninggalnya tidak pernah syirik, melbu surga. Itu kan cukup menjadi berita gembira buat kita. Sing penting gak syirik, melbu surga. Enak apa ndak? Yo pol jani. Tapi untuk Nabi Muhammad itu belum cukup. Panjenengan cek nanti hadisnya di ChatGPT atau AI. Kalau ngomong Google wis kuno sekarang. Alah sik Google. Setelah zamannya selewat kok sik main Google. Nah, panjenengan cek nanti di AI ChatGPT, insya Allah keluar. Apa itu? Ternyata hadis ini tidak menjadikan Nabi Muhammad lego. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya Jibril, kalau bahasa kita nggih, umatku itu yang macem-macem. Tidak hanya umatku itu yang ahli masjid mustaqim, subuh mustaqim, beduk mustaqim, asar mustaqim, maghrib mustaqim, isya mustaqim. Umatku itu bukan cuma sing gedung di masjid mustaqim tok. Tapi umatku ini ya ono sing kecantol di judi online, ada yang kecantol di urusan riba, ada yang kecantol di nun sewu nggih, a'azanallahu wa iyyakum, Allahumma yusturna al-jami', semoga Allah nutupi aib kita semua. Ono sing kecantol di prostitusi, ono sing kecantol di narkoba. Ternyata yang dipikir sama Nabi bukan yang sujud. Lek sujud iki insyaallah ya bukan mengecilkan ya. Ya insyaallah panjenengan surga lah wis, surga. Gak usah khawatir, surga. Kalau ndak nanti coba tanya sama malaikatnya, aku duwe kanca Ustaz Rifki, mosok mlebu dhewe nang surga rek, kancane gak disusul blas. Nah, nanti saya tak keluar lagi tak susul sampean. Amin. Matur nuwun Bapak Alek, matur suwun. Bagaimana Pak Erik, aman? Nah, sudah. Maka yang dipikir oleh Nabi itu umatnya yang memang apa? Kaifa ya Jibril in zana in saraq. Tapi umatku itu yang pernah mencuri, yang pernah berzina bagaimana? Ojo dipikir noto umatku sing umum-umum. Kata Jibril apa? Wa in zana wa in saraq. Ini dua dosa besar ini perwakilan saja, mewakili dosa besar yang lain. Maka malaikat Jibril mengatakan, jangan khawatir wahai Muhammad, Allah akan menjadikan dirimu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Anda buka tafsirnya kalimat fatardo itu, Nabi Muhammad oleh Allah dijamin tidak akan sedih karena umatnya. Maksudnya apa? Umatnya Nabi ini Pak, wis salah, yang penting manut, ojo kakan protes. Tidak ada Islam Protestan itu, tidak ada. Yo secara nama minimal ya, jane lek digoleki wonge yo enek ae. Ngene ra cocok, ono ra cocok, tak miriki ra gelem, tak miriku ra gelem, njalukmu piye gitu loh. Nah, sudah. Maka kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu Allah akan menjadikan Nabi Muhammad ridho fi ummatihi, dalam keadaan siapa? Umatnya. Bukan di dunia tapi nanti pada hari kiamat. Maka pertanyaannya Nabi, supaya aku ini ridho kepada malaikat Jibril, apa pertanyaannya? Ya apa umatku ini kalau mereka pernah zina, mereka pernah mencuri? Jawabannya malaikat Jibril apa? Wa in zana wa in saraq, tetap melbu surga walaupun sebelumnya mungkin pernah berbuat dosa. Tapi yo ingat,
Dosa itu ya ono tanggung jawabnya, ndak kemudian antara yang berdosa dengan yang tidak berdosa dianggap podo, ya zalim kalau begitu ya kan. Nah maka minimal ya ono ikhtiar, ya Allah tahu dosa ya Allah, maka tobatnya kudu luwih kuat dibanding yang tidak pernah melakukan dosa. Sujute kudu luwih dawa timbang sing gak tahu ngelakoni dosa. Nah maka itu insya Allah nanti aman. Nah tapi dari sini jamaah, yang kita inginkan itu bagaimana semua janji Allah kepada umatnya Nabi Muhammad itu terwujud. Maka kita kepingin hati ki ayem gitu, ketemu siapapun husnudzon, berada di tempat apapun tetap positif. Dia mendapatkan sesuatu atau tidak dapat sesuatu, atine tetap ridho. Nah itu yang kita inginkan sekarang. Nah sekarang coba panjenengan perhatikan. Yang pertama, kebaikan hati itu salah satu yang Allah inginkan untuk munculnya persatuan umat. Jadi persatuan umat ini jamaah tidak hanya dengan persamaan mazhab, bukan hanya muncul karena samanya visi ataupun misi. Persatuan umat itu diawali dengan hati yang bersih. Maka lihat, kalau mau ngomong wong sing cerekel, ngerti cerekel Pak? Cerekel itu kalau bahasa Inggrisnya itu cengkal. Kayak so diatur, pokok sakarepe dewe. Itu ndak usah ngomong satu kelompok. Di setiap kelompok modelnya ono dewe-dewe sing cerekel-cerekel itu. Di Muhammadiyah yo enek, di NU yo boleh jadi enek, di Al Irsad yo mungkin karena Arab ya roto akeh paling. Iya, terus di mana lagi? Pokok di setiap kelompok yang ada itu perwakilan para cengkalers ini insya Allah ono ai. Nah maka model-model yang seperti ini jamaah, itulah yang aslinya ngerusak. Nah cengkal itu urusan hati, gak iso legowo ketika kumpul orang lain yang pikirannya macem-macem. Enek sing seneng model ngini, ora iso. Nanti dia pindah gara-gara gak cocok di kene, pindah rono maneh. Akan ketemu waktunya dia ndak cocok lagi di situ. Karena urusannya bukan tidak sesuai, tapi hati yang tidak siap menerima perbedaan keadaan umat ini. Lo jenenge umat Nabi lo Pak. Ada yang modelnya model guyok ke, gak tahu mandek. Siapa dalam hadis itu? Yang senengannya bikin Nabi guyu terus, Nuaiman. Ada yang model Nuaiman. Yang mana Nabi Muhammad ngerti ya apa ngatur model Nuaiman ini. Ada yang kemudian modelnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Mesem tok wis gare ulu rontok. Ada yang modelnya Abu Bakar, tegas tapi wonge lembut. Ada macam-macam. Lah ini kalau panjenengan ndak nyiapno wadah sing jembar, yo yang salah bukan orang yang ketemu panjenengan. Karena setiap orang yang ketemu panjenengan tidak bisa dituntut sama dengan yang panjenengan kepingini. Tapi bagaimana panjenengan kontrol hati biar setiap orang yang ketemu panjenengan modele koyo apapun gak ngerusak hati panjenengan. Kita ini ketemu orang Pak dadi dosa. Ketemu model ngene pindah cerita nih, Pak yuh mang dek mustaqim. Kate ngimami lho, Pak yuh sik tarik kabel son iki lho. Ya ngono yo gak ndang ditandani. Bayangin. Bukan ini contoh saja, ndak usah baper talah. Koyok ngaji anyaran. Terus yang lain lagi, misalkan ketemu model Pak Gatot, Pak Gatot itu ben peduk. Sen sugune ngombe terus lah gorengane kapan? Bener tat kopi. Lho, kopi kelempokon kopi. Karepe yo ketan. Apa gorengan, apa singkong keju. Nah, sehingga kalau Anda itu memang dari awal hati ini wis rusak, ketemu siapapun peluangnya bukan pahala tapi dosa. Kenapa? Bukan orangnya yang salah, tapi panjenengan tidak punya hati yang cukup luas untuk menyikapi setiap orang yang ketemu dengan panjenengan. Sekarang lihat ayatnya. Panjenengan buka pada surah Ali Imran 103 dan Al-Anfal 6263. Ali Imran berapa? 103. Kemudian Al-Anfal 62 dan 63. Nanti panjenengan cek aja di YouTube-nya Masjid Mustaqim ini. Apa nama YouTube-nya, Syekh?
Media TV. Yang pertama, siap Syekh, barakallahu fik, mudah-mudahan lancar ya. Sehat selalu, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau tadi izin tidak bisa sampai terakhir ada acara. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat, ayatnya jelas. Wis, pokok gandolano marang taline Gusti Allah, ojo senengane berpecah belah. Perintahnya jelas apa enggak? Jelas. Larangannya jelas. Jelas. Perintahnya berpegang teguh dengan talinya Allah, larangannya jangan bercerai-berai. Wis, itu perintah jelas. Artinya memang kalau kita ini ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, yus paham sudah. Pokok cekelan marang taline Gusti Allah. Talinya Gusti Allah itu apa? Agama Islam. Dan yang dilarang oleh Allah jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian sezaman dulu pas kalian itu musuhan terus. Ketika kalian itu apa? A'daan. A'daan itu panjangan buka tafsirnya. Ketika belum datang agama Islam, orang itu tercerai-berai dengan sukunya, dengan kelompoknya, dengan asobiyahnya. Ketika Islam datang, itu oleh Nabi Muhammad mereka itu dikumpulkan dengan agama Islam. Wes, model suku-suku itu tetap ada, tapi kemudian suku tadi tidak menjadikan mereka tercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum. Lihat, yang Allah satukan itu bukan sesuatu apapun kecuali apa? Hati. Wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah tersebut kalian bersaudara. Tapi panjenengan cek Ali Imran 103 ini, yang menjadikan orang itu bersatu itu hatinya. Apanya? Hatinya. Contoh, ini sering panjenengan dengar, tapi mudah-mudahan kita ulang jadi bahan renungan. Kita masukkan ke alam bawah sadar kita ini. Kalau terus yang tiap hari kita dengarkan tuh bersatu, 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 nanti peluang itu gak sempet. Setan itu gak sempet berpeluang bisi. Rausa rono wis pindah. Rausa rono wis liyane ae. Nah, setan gak sempet. Sekarang kita lihat. Wa allafa baina qulubikum. Lihat. Imam Syafi'i dengan muridnya Yunus As-Sudfi. Namanya Abu Musa. Maaf, kunyahnya Abu Musa. Eker-ekeran di majelis, eker-ekeran. Guru dengan murid. Sampai muridnya bilang apa? Kalau bahasanya Nabi Musa dengan Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Wes, hari ini waktu dan tempat perpisahan antara saya dengan kamu. Tidak ada pertemuan setelah ini. Sampai seperti itu. Besok paginya subuh meneh, yang ngalah siapa? Yang hatinya paling bersih karena keluasan ilmu. Imam Syafi'i datang ke rumah muridnya itu, bukan murid datang ke rumah gurunya nun sewu sepuntene ndek wingi emosi. Tidak ada. Guru yang harus lebih lapang dadat datang ke rumahnya Yunus As-Sudfi ini, dinteni ngarep omahe. Ketika Yunus keluar sholat subuh, dicekel tangannya sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bro, walaupun kita ini beda 1-2 masalah, mosok sampean gak gelem sak duluran be aku. Wong sing beda lo mek 1-2, tapi kita ini yang sama jauh lebih banyak. Alam nakunu ikhwana. Kenapa kok gak seduluran naik? Nah ini lho Pak, hati ini lewes bersih Pak. Memang kebersihan itu diawali dari bersihnya Pak hati. Itu ayat Ali Imran 103. Sekarang Al-Anfal 62-63. Supaya bahasa ndelok wong Islam itu cek penak gitu loh Pak. Baik, kita ini kadang-kadang ya memang sekadung hati ini rusuh. Jadi yang salah itu kesannya orang lain, padahal orang lain tidak salah. Memang kadung hati ini wis kadung rusuh. Kakean dosa, kakean suudzon, hasad, sombong, iri, dengki. Akhirnya yang salah kesannya orang lain. Lah sampean gak gelem ngene. Loh kok sampean kene apa gak sampean aja, kita aja yang memahami orang lain. Al-Anfal 62 dan 63. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan dialah Allah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan keberadaan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim,
yang kemudian Allah itu salah satu pertolongannya untuk menguatkan dakwahnya Nabi, maka membaca ayat itu Pak akan memang lebih bagus kalau kita baca ini ayat ini awalnya apa, akhirnya apa, arah ayat ini menceritakan apa, itu keren sehingga kita bisa mendapatkan ayat secara utuh. Nah maka sekarang contohnya Al-Anfal 62-63, Allah itu memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan pertolongan Allah dan dengan keberadaan umat Islam. Umat Islam yang bagaimana? Wa allafa baina qulubihim, Allah menolong engkau dengan hatinya orang mukmin tadi yang berada di sekitarmu, itu oleh Allah hatinya ditautkan. Jadi hatinya dipersaudarakan. Atine orang-orang di sekitar Nabi itu atine apik kabeh, atine gampang dicekel, gampang bersatu. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menjadikan hati mereka bersatu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaulah kamu keluarkan duitmu sampai entek, bondomu sampai entek, omahmu kok dol kabeh gawe nyenengno orang supaya orang itu bersatu, ma allafta, kamu tidak bisa menyatukan mereka. Tapi yang menyatukan mereka siapa? Walakinnallaha allafa bainahum. Lihat ketika Allah menceritakan persatuan di sini diawali dari kalimat apa? Hati. Diawali dari kalimat apa? Hati. Nah berarti orang yang gak gampang cocokan, bedo titik ngalih, bedo titik pisah, itu bukan masalah ilmu saja Pak. Wong kadang-kadang ilmu ini harus dijelas nih kok. Model ini ada, monggo silahkan. Ikut imamnya ada. Dalil yang difahami seperti ini. Walaupun mungkin menurut kelompok yang lain dalilnya begini, tapi minimal ilmu nenek. Tapi kalau tetap setelah dijelaskan lah kok ora iso, angel wis pokoke. Nah hati-hati lah, pokoke itu bukan cuma dari kelompok orang lain. Kelompok kita ya pokoke podo, pokoke itu podo dimanapun ada. Nah maka dari sini ternyata Allah sebutkan dalam Al-Anfal 62-63 itu masalahnya yang paling inti di urusan hati. Dan setan itu kalau ganggu kita Pak, ganggu lewat telinga, lewat mata, dileboknya hati. Mata kita ngelihat, hati kita mikir, loh kok ngono. Telinga kita denger, langsung hatinya mikir, loh kok ngono. Misalkan nyindir satu masjid, kalimat itu kerungu di kuping, lek wong atine apik, alah paling yo salah omong, alah ngono ae kok direken. Kalau hatinya bersih, lek atine rusuh disebul mbek setan. Ini coba mowo gitu, sebul, tambah abang. Kenapa? Urusan apa? Hati. Saya kasih contoh lagi yang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid setia betul, tapi setiane salarah. Nah kita ini sama kadang-kadang, duwe konco, duwe murid, duwe sahabat, tapi salah arah. Pokok apapun yang kita lakukan kudu bener. Lek dikritik ngamuk, dilurus nih tersinggung, gak plek be aku. Kekancan 8 tahun mosok ngene malah belani musuh. Loh ini bukan masalah belani musuh. Ini karena memang yang benar di pihak mereka, kita yang salah. Nah kadang-kadang kita ini ya ndak fair juga. Wis jujur aja lah, wis salah Pak podo aja Pak, kita ini kalau ndak mau dewasa mau sampai kapan? Wis ngaji sak mini-mini iki jamaah mulai saya pertama ngaji sampai sekarang ya panjenengan yang ngaji. Ya gak ketambahan ya gak kalong. Paling bapaknya mati ganti anake mek ngono tok. Nah maka kok kesannya yang ngaji kok iki-iki tok, yang lain mana? Yo gara-gara kita ini ngaji untuk nyenengno kuping kita tok, kita ndak sempat ngaji untuk menyentuh orang lain yang ndak sempat masuk masjid. Jangankan di sini, wis salah. Ayo jujur aja, jujur. Ada yang tahu Masjid Salman itu? As-Salman itu pernah sholat ke sana? Oh rencananya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Rencananya. Tahu imamnya di sana biasanya siapa? Kajiannya hari apa? Takmirnya siapa? Masjid loh Pak, kudu gereja loh Pak. Masjid. Nah memang urusannya bukan urusan ilmu tok, bukan urusan ilmunya belum luas.
ilmunya belum sampai. Kalau kata-kata itu sudah kita dengar mulai zaman kita masih di perut ibu kita dulu. Ibu kita ngomong, le, wong ikut cengkal gara-gara ilmunya kurang, le. Ibu kita ngomong itu. Tapi kemudian hatinya belum disentuh. Nah, sekarang begini. Contoh yang lebih top lagi lah, Imam Hasan Basri. Suatu hari muridnya Imam Hasan Basri itu safar. Ini Anda cek ceritanya, ini kudu cerita dongeng, Pak. Cuma kita kalau diceritani yang model begini, hoi kula Imam Hasan Basri ya. Lagi ini Imam Sopo, Imam Rafi'i gini. Nah, repot mana begini. Muridnya safar. Ketika safar masuk suatu masjid, lihat Pak, wong le api itu Pak. Kemanapun dia pergi melbuni ya masjid. Masuk masjid. Pas di masjid tadi ada pengajian. Yang ngisi pengajian itu yo gak ono angin, gak ono udan, niki arek yo kok pas melbu masjid kono yang namanya ini anak muridnya Imam Hasan Basri dan murid setia. Ternyata di majelis tadi guru yang sedang ngomong itu menghina Imam Hasan Al Basri njopo jero. Ngaku ahli hadis padahal dia ndak ngerti hadis. Ngaku ahli fikih padahal dia ndak faham masalah fikih. Ente-entean. Muridnya ndak terima. Lah kok pas melbu kok pas guruku disikat ini. Pergi tuh murid das. Cepet-cepet datang kepada Imam Hasan Al Basri. Cerita ya Imam. Kuntu fi masjid kada wa kada wa sami'tu mau'izatan anka kada wa kada wustu tawar cerita naku wape. Apa kata Imam Hasan Basri? Amruka ma baina tsnin. Kamu ini antara dua. Nomor satu, kamu jujur tapi kamu mindah fitnah. Kamu tidak bohong, jujur kamu ini, kamu tenanan kerungu. Tapi yang kamu lakukan itu apa? Namimah, memindah fitnah. Yang setan tidak punya jembatan untuk menyampaikan omongan orang itu ke telinga saya sampai hati saya sakit. Setan gak duwe jembatan. Terus setan golek sopo kurirnya ini. Lah kok setan nangkep sampai didadek nih kurir. Maka kamu ini saat ini yang pertama jujur tapi bodoh. Jujur tapi bodoh. Kita sering begitu Pak. Coba sampean kudu kancaku gak tak ceritani kok. Asli kok. Aku ingin lho mang masjid mustaqim. Lah kok sampean diwarangi ini kok. Aku jane hatiku ya loro Mas. Maka aku gara-gara mbek sampean ke kancan tak ceritani sampean. Ini malah keliru. Ini jujur tapi goblok. Kenapa Bu? Iya ini jujur tapi apa? Bodoh, tidak ngerti bahwa apa yang dia sampaikan itu akan memunculkan masalah. Itu kemungkinan pertama. Amruka ma baina tsnin kata Imam Hasan Basri. Urusanmu antara dua. Nomor satu, kamu tidak bohong memang. Dan saya tidak tahu kamu bener apa enggak. Tapi minimal nomor satu kamu jujur, tapi kejujuranmu itu keliru, dimanfaatkan oleh setan untuk mindah omongan. Ini ambulan atau apa ini? Saya khawatir kalau daerah Pari saya feelingnya ambulan tuh kayak Pari. Yang kedua kata Imam Hasan Basri, wa inma anta kadzab, dan boleh jadi kamu itu pembohong. Dia tidak ngomong seperti itu, tapi kamu memang ingin ngerusak antara saya dengan dia. Maka di posisi yang kedua kamu juga salah. Kamu tukang buhtan, pembohong yang ngerusak hubungan antara orang Islam. Nah sekarang saya kesuruh pilih kamu kata Imam Hasan Basri. Kamu mau milih yang pertama tukang adu domba, atau kamu mau jadi tukang fitnah? Muridnya mikir karo-karo nelek. Loh ya wes dong ngerti karo-karo nelek kok dilakoni. Nah lihat orang kalau hatinya terlanjur bersih. Ini murid gak mungkin ngapusi. Kalau itu kejadian sama kita Pak, parani wonge Pak. Tenan apa ora sampean ngomong ngono. Iki lho muridku tak gawa saksine iki lho. Lek tenan ayo wis adu pimpong ae iki. Sing kalah dirabekne ayo wis bismillah. Ya akhirnya musuhnya tak ngalah ae wis aku ya. Nah, ini kalau orang hatinya terlanjur baik, apapun yang disampaikan orang gak ngefek sama kita. Nah, maka urusan Imam Hasan Basri tadi, dia bilang apa? Saya tidak peduli dengan itu. Karena apa? Memang setan itu senantiasa cari cara. Kalau ini kejadian sama kita Pak, dan jujur, saya pernah mengalami itu. Jadi juru kamera saya, jurkam saya zaman dulu, itu juga ngerekam di pengajian lain. Qadarullah pas direkam,
itu yang direkam itu yo entah lupa, entah sengaja, entah bagaimana. Lawang sing ngamera dia itu yang biasa ngamera saya, dan ngamera saya duluan sebelum ngamera dia. Itu ngomong gini, jadi yang sudah ngaji sama saya jangan ngaji sama Ustadz Rifki ya. Lali kamera ini. Dan yang man behind the cam, you know, rotok kenceng loh ini. Apa the man behind the cam ini? Wis pokok ikulah panjenengannya gitu loh wis ya. Apa? Iya, Mas Sunu atau Mas Bimo lah. Pokoknya dia mustaqim antara Mas Sunu Mas Bimo. Ini orang saya. Sudah. Besoknya yang kamera tadi ketemu sama saya di suatu masjid. Ustadz, lah kok begini Ustadz. Saya yo panas Pak, wong hatiku rusuh ya. Yo panas, lu mosok tenan. Lo padahal yo aku yo kenal lo, nomor HP ku yo duwe lo, mosok gak telepon nang aku. Qadarullah areke pas genah. Saya minta videonya. Dia wis videone wis tak gaene bukti. Saya mau datang ke rumahnya. Yo mbo pas genah, yo mbo pas lalai, malah saya ndak paham ini. Lah videonya lah kok kehapus kok Ustaz. Nah, iki lho wong pinter. Lu serius ini anak pinter ini. Walaupun dia sempat salah nyeritakno ke saya. Tapi kemudian ketika saya minta videonya, bukan malah saya siapkan Ustaz, tak potong pas bagian yang itu Ustaz. Ya malah ndak gitu malah. Lah kok videonya kehapus kok Ustaz. Nah, akhirnya ketika dia ngomong videonya kehapus, saya jadi ndak berani tabayun. Karena kalau dia tanya buktinya mana, saya ndak punya bukti. Nah itu loh wong genah. Walaupun sampai sekarang yo gak hilang-hilang ya jerone ati, astagfirullahaladzim. Memang yo jenenge menungso lho pengen ngomong ati resi yo sik rusuh padahal. Yo memaafkan sih memaafkan, tapi kon lali kok empane masyaallah. Nah, maka urusan itu hati, Pak. Jadi kalau kita ini kepengen atine damai, atine ayem, yo sudah, ndak usah mikir pikiran, meripat kuping, lambe itu faktor yang lain. Tapi yang nomor satunya apa? Hati. Kemudian lihat Asy-Syu'ara 8889. Yang pertama tadi apa? Ali Imran 103, Al-Anfal 62 dan 63. Kemudian Asy-Syu'ara 88 dan 89. Maka ojo gampang diprovokasi. Dadi wong itu sing gampangan rono kenek, rene kenek, mbek kono akrab, mbek kene akrab. Ndak usah kena kalimat-kalimat sing aneh-aneh. Oh, ndak punya prinsip sak karepmu. Ini kalau orang kalau terombang-ambingkan oleh ketidakpastian sakarepmu, sing penting atiku resik, kumpul wong Islam kenek, gitu aja sudah. Nah, maka Asy-Syu'ara 88 dan 89. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti ketika kita kumpul di hadapan Allah, ingat loh Pak, kita ini lahir dewe, balik dewe. Hukum awalnya manusia itu podo kabeh. Hukum awalnya apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap masing-masing dari kita ini, kulolan panjenengan sedaya ini, kullukum min Adam, semuanya dari Nabi Adam. Podo kabeh. Wa Adam min turab, dan ilingo Nabi Adam itu dari tanah. Berarti hukum awalnya manusia semuanya ini apa? Sama. Kita ini citaane koyok boto. Hukum awal sama, hukum akhir sama. Hati-hati. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Farda itu apa? Siji dewe gak nggawa bolo, gak nggawa konco. Wa kulluhum, dan nanti masing-masing dari manusia ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, atihi, akan mendatanginya. Nya di sini siapa? Allah Ta'ala. Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Apa? Farda, dewe, tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika kita ndak ditemani konco, ketika kita ndak bawa pembela, ketika kita ndak bawa pengacara, ketika kita ndak bawa ini, ndak bawa itu, terus
Waktu itu Pak, di waktu genting seperti ini, modal kita cuma satu, illa man atallaha biqalbin salim. Anda akan selamat, saya akan selamat, siapapun akan selamat, termasuk Pak Selamat juga. Mana? Mau kasih tahu selamat, Pak Ciloko wes ya. Termasuk Pak Selamat itu kalau datang ke hadapan Allah, modale atine apa? Resi. Dan hati resi itu 3. Nomor 1, hati yang mentauhidkan Allah. Hati bersih itu kecampuran syirik langsung rusuh. Nomor 2, hati yang bersih dari menyelisihi Nabi, mukhalafatun Nabi. Orang sak api-api ucapannya, kalau amalannya menyelisihi Nabi, ya ndak usah ngomong hati yang bersih. Nomor 3, salamatus sadri ma'al muslimin, atine selamat kepada sesama muslim. Nah, sekarang lihat yang berikutnya jamaah, ini poin-poin terakhir saja. Rasulullah mengingatkan kita, wis talah wis panjenengan faham lah ini. Cuma ayo sekarang levelnya naik dari kerungu, oh tahu kerungu, biasanya kan gitu. Oh tahu roh, oh tahu moco, oh tahu diceramah nih, kita naik level dari tahu jadi ngerti. Beda loh Pak. Ngerti itu kalau dalam Islam itu faham. Maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau ilma itu tahu, fahma itu ngerti. Sekarang begini gampang. Apa jenengan tahu Pak, renang itu apa? Semua orang mesti tahu yang namanya renang. Tapi apakah orang yang tahu tentang renang Anda pastikan bisa berenang? Enggak. Belum tentu. Nah, maka kita naikkan dari tahu menjadi ngerti. Nah, nanti kalau sudah ngerti, insya Allah diamalkan. Maka begini, kalau sekedar tahu Pak, sopo sih yang enggak tahu kalau apal Quran itu baik? Semuanya tahu. Tapi siapa di antara kita yang sekarang sampai detik ini masih punya keinginan untuk apal Quran dan ngelatih walaupun 1 ayat bentino? Mana orangnya? Pak Bur. Mana Pak Bur? Nyediakan ketan. Baik, isu lek ketan jane yo anu lho, mahnya ndak baik lho. Isuk ngene iki jane biasanya ya bakar-bakaran tuh lah enak ya, kambing bakar mari kurban kok panggah ketan ae. Sudah lanjut, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka lihat, kita tahu Pak, tapi ditingkatkan menjadi ngerti. Kalau sudah ngerti nanti bisa mengamalkan. Nah, sekarang begini, saya bacakan. Rasulullah itu ngewanti-wanti betul sama kita supaya urip iku damai. Ketemu siapapun penak, kekancan mbek siapapun iso, kumpul mbek sapa wae gak dadi masalah. Panjenengan datang ke tempat apapun tidak menjadi benalu, tapi panjenengan mendatangkan manfaat. Rasulullah mengatakan kepada kita, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ngerti tidak membelakangi? Gak nyopo, mencep. Depet uang hilang. Kudu kesampluk kipasnya helikopter. Kayak sono oleh mana ya. Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Loh, kalau mau ngomong sunnah Pak, lo ini lo sunnah, ini lo sunnah. Anda tahu kemarin Ustadz astagfirullah wa atubu ilaih, Adi Hidayat, ketika kan sekarang beliau lagi dekat dengan Pak Presiden Prabowo, itu kan kemudian sering diundang, ya bukan sering lah, sempat beberapa kali diundang untuk apa? Datang membawa ulama-ulama Al-Azhar datang kepada Pak Prabowo. Kemudian kemarin acara terakhir kemarin diminta apa? Berdoa. Itu ada komen begini Pak, memberikan perpindahan jenggot Ustadz Adi Hidayat. Terus si yang posting ini Pak, dan ini bukan akun abal-abal loh, orangnya ada dan kita tahu orangnya. Biasa kan kalau akun-akun seperti itu kan kita khawatir memang akun adu domba, wonge gak enek, atau orangnya non Islam tapi gaya jeneng Islam untuk merusak perpecahan dan memunculkan perpecahan di antara kaum
Iki wonge jelas, wonge enek, ya ketara ngajine ndek endi. Sudah dipasang. Perubahan jenggot Ustaz, bukan perpindahan, perubahan, maaf ya, perubahan jenggot Ustaz Hidayat. Ketika pertama kali ceramah, dawa sih ini. Ketika mulai viral, mulai pendek. Ketika masuk ke istana, entek. Karime srit. Lah ini orang yang memahami sunnah secara sempit. Dikira dia sunnah itu yang penting jenggotnya dawa tapi tidak punya kontribusi. Ini bisa jadi kalau orang atine bersih Pak, memahami sebaliknya. Bagaimana sebaliknya itu? Dia mengorbankan sesuatu untuk dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin dia merelakan, beliau ini ya ngerti lah jenggot iku api, tapi mungkin dia merelakan itu. Untuk apa? Kemaslahatan yang ingin diraih yang lebih besar. Kalau terlalu panjang nanti jadi omongan di kalangan Pak Presiden. Wis, tak rapikan dulu, tapi saya bisa memberikan masukan yang positif kepada Pak Presiden supaya omongan saya didengar untuk kemaslahatan muslimin secara luas. Bisa enggak mikir begitu? Tergantung apanya tadi. Nah, maka panjenengan pun sama ketika ngelihat masjid ini, masjid itu, ustadz ini, ustadz itu, pandangannya bukan meripate, tapi apa? Hati nih. Nah maka Rasulullah itu yang disasar hati. Jangan saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Dan tadi Ali Imran, Al-Anfal, Asy-Syu'ara, bersaudara itu diawali dari apa? Hatinya. Nah sudah, kemudian oleh Rasulullah diingatkan, ditambahi wala yahillu li muslimin begini, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Maka dengan itu tidak halal. Artinya apa? Kalaupun kedaden, maksimal ojo sampai kalian itu satru melebihi 3 hari. Ini kan wis peringatan polik, wis salah satru-satrune wong Islam, ojo punjul dari 3. Tujuannya apa? Sadurunge 3 dina wis paranono wis. Assalamualaikum. Minimal ya rotok sungkan didik. Biasanya kan masih gitu ya, gengsi, sungkan, isin. Wah wingi mari tak ilokne mosok saiki kakancan maneh. Dan kadang-kadang setane ya kanca liyane. Ra usah wis karuan ya apa isin-isine, ra usah. Nah, maka ada di zaman Utsman dan Abdullah bin Mas'ud ketika berangkat haji. Tahu kan ceritanya? Utsman itu punya pendapat di Mina Nabi, Abu Bakar, Umar. Ini manusia terbaik urutannya ya, Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Sudah. Nabi Muhammad itu salatnya di Mina diqosor. Abu Bakar sholatnya qosor, Umar sholatnya qosor. Masuk zamannya Sayyiduna Utsman, itu sholatnya jangkep petang rokaat. Maka Abdullah ibnu Mas'ud tidak terima. Wah ngawur, Utsman ini gak tepak iki. Siapa yang mendahului kamu untuk kamu melakukan ini? Lawang contoh terbaik kita itu melakukannya 2 rokaat di qosor. Lah kok panjenengan 4? Diskusi Pak, ilmiah Pak, dan tidak memungkiri adanya ketika diskusi ilmiah itu ya rodok mempertahankan argumen. Kalau orang yang tidak ngerti dikira mungkin ngamuk, padahal apa? Orang diskusi itu golek. Ayo kita sing keras dalam berdiskusi supaya endingnya kita tahu kebenaran di pihak siapa, nanti kita ikuti yang benar itu. Bukan kebenaran di pihak saya terus atau Anda. Pokoknya yang kita cari apa? Kebenaran. Sudah. Tidak ketemu. Sayyiduna Utsman tetap papat. Kasihkan argumennya, karena 2 alasannya ini. Dan sekarang yang menjadikan zaman dulu 2 sudah tidak ada. Maka kembali ke hukum awalnya sholat 4 rakaatnya, tidak boleh dikosor. Kosor itu kan rukhsah. Nah sekarang sebab untuk datangnya rukhsah, katanya Sayyiduna Utsman, sebabnya tidak ada. Maka rukhsahnya tidak bisa diambil, papat. Abdullah bin Mas'ud bilang, ini bukan masalah illah, ini masalah hikmah. Ngerti illah? Illah itu sesuatu yang menjadikan hukum itu ada. Hikmah, kenapa hukum ini ada? Itu dalam fikih beda, illah dan
hikmah. Contohnya cek gampang. Hikmahnya boleh jamak qasar ketika safar apa? Hikmahnya, bukan ilahnya, hikmahnya. Cek gak repot. Mungkin zaman dulu masjid jarang, mungkin zaman dulu rest area sedikit, mungkin zaman dulu banyu tidak semudah, bukan banyu. Anda langsung banyu. Air tidak semudah, itu namanya hikmah. Tapi bolehnya jamak qasar itu bukan karena hikmahnya, tapi karena ilahnya. Ilahnya apa? Safar. Maka selama safar itu ada, jamak qasar tetap ada, walaupun hikmahnya sudah hilang. Loh saiki lo gampang, rest area ndi banyu yo mesti enek, bahkan saiki masjidnya yo resik-resik, itu hikmah. Maka bukan karena hikmahnya hilang hukumnya hilang, enggak, itu illah. Nah sekarang begini, maka kata Abdullah bin Mas'ud, itu kan hikmah yang kamu sebut, ilahnya tetap. Ini haji dan ini mina. Haji dan mina itu ilahnya untuk orang bisa qasar. Wes tidak ketemu. Ketika masuk waktu sholat zuhur, laku Abdullah bin Mas'ud ini jamaahan di belakangnya Utsman bin Affan. Yang pro sama Abdullah bin Mas'ud ngletek, lek debatnya kayak ngono bantere, dalile ya kuat lho, wancine salat lah kok tumut. Nah, ini supporter ini hati-hati nih. Supporter ini kadang-kadang ya bukan supporter ya. Geni ya ngobong, terus nih Ustadz, sampean bener kok Ustadz, terus nih Ustadz. Lah nanti Ustadznya bawa belur sing mburi pindah Ustadz. Oh tiba nih Ustadzku kalah, kalau rono ae lo, jadi dikerucuk jeruk panas sampean. Nah sudah, maka ketika sholat ternyata Abdullah bin Mas'ud ikut. Teman-temannya bilang apa? Sholat dewi ae. Jare Utsman rono bene. Ayo sholat rono. Kayak tendo dewi. Ayo. Wis penak. Wong Utsman salah rasa deloi. Ayo sholat dewi. Sudah kata Abdullah bin Mas'ud, ndak. Kenapa? Al khilafu syarrun. Beda itu gak enak. Beda itu apa? Ndak baik. Beda itu jelek. Sementara haji ini waktunya umat Islam menampakkan syiar kebersamaan. Lah kalau gara-gara ini saya pindah ke sana, yo saya malah menghilangkan prinsipnya untuk mengikuti cabangnya. Seharusnya perkara furuk cabang ini saya relakan untuk ketemu prinsip persatuannya. Nah sudah, apa yang terjadi jamaah? Akhirnya ikut sholat di sana. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Luang papat yo sholat, luru yo sholat. Lalu lek podo-podo sholat kenapa gak ngalahai? Walaupun kalau kita mau ngomong dalil pak, ya jujur. Dalil yang menang dalilnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wong Nabi loro, Abu Bakar loro, Umar loro. Lagi papat melu sopo. Nah, maka terkadang seperti, maaf ya kalau kita boleh husnudzon kepada Ustadz Adi Hidayat, ya mungkin prinsipnya yang beliau ambil, akar inti masalahnya yang beliau ingin capai, kemaslahatan besar yang ingin dicari, walaupun terkadang mengorbankan sesuatu yang bisa jadi menjadikan orang lain menghujat dia. Boleh jadi apa? Aku rela dihujat, yang penting nanti leene opo-opo nih sampai tetap untuk manfaati. Nah maka itu kalau cerita ya, tapi yang bumbuan bener apa ndak saya ndak tahu. Cuma kan saya waktu itu lihat film apa? Buya Hamka. Panjenengan lihat ndak? Di film Buya Hamka itu kan sempet Buya Hamka itu melok Belanda gitu loh. Ikut Belanda. Oh, orang di kampungnya omai dipecahi, omai Buya Hamka. Wah, ternyata antek Belanda ngene. Tapi ternyata mereka apa? Mereka tidak tahu di balik itu ada diskusi antara Buya Hamka dengan orang Belanda. Ini filmnya loh ya. Nanti jangan dituntut saya, keluarganya Buya Hamka tidak terima. Loh tuntutan produsernya wong ini film ngono kok. Nah ternyata ada diskusi atau ada bargaining, bargaining, kesepakatan antara Buya Hamka dan Belanda, pokok sampean manut, kampungmu gak tak serang. Maka mikirnya apa? Daripada wong sakmono kae dadi korban diserang, mendingan saya yang satu ngalah, walaupun resikonya dicaci dan dimaki oleh orang yang tidak ngerti. Nah maka posisi kita pak, ojo di posisi orang yang tidak ngerti tadi. Engko lek akhirnya ngerti sisa getun karya apa?
Gitu. Nah, maka untuk mencapai hati yang damai, kedamaian jiwa segala macam itu intinya di jerone ati. Nah, maka satu tok obate ati sing paling top, baca Quran dan tadabbur. Kalau mau banyak ya banyak. Tapi inti yang paling makjelep ngeresi hati apa? Baca Quran lan maknane diangen-angen. Apa sih maksudnya Allah? Apa yang Allah ingin? Tapi diangen-angen bukan dari pikiran panjenengan, Pak. Moco kitab tafsir. Sehingga apa? Itu insya Allah melunakkan dan membersihkan hati. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.